Shalom, selamat siang. Kembali bertemu dengan saya, Anon Dwi Saputra. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melanjutkan topik bahasan yang pertama kemarin. Kalau pertama kemarin kita belajar tentang subjudul dan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan dengan pokok bahasan yaitu mengenai kutipan. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar ya kutipan ya. Tetapi bagaimana cara membuatnya dan apa itu kutipan? Kemudian bagaimana dalil-dalil yang harus diketahui sebelum kita membuat kutipan. Mari kita simak video mengenai kutipan pada siang hari ini. Kutipan. Apa itu kutipan? Kutipan adalah suatu pinjaman kalimat atau pendapat dari para pengarang, para ahli, para pakar, atau seseorang yang sangat terkenal dan berpengaruh terhadap materi yang akan dibahas. Baik yang terdapat di dalam buku, jurnal, e-book, media sosial, dan lainnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dari definisi ini, maka kita tahu namanya kutipan itu artinya meminjam. Jadi kalau kita melihat meminjam itu bukan hanya kita meminjam barang ya, meminjam barang kemudian alat tertentu, tetapi dalam konteks karya ilmiah, kutipan itu berarti kita minjam tapi meminjam ide, gagasan, pendapat dari pengarang buku, para ahli, para pakar, yang pendapatnya itu kita pinjam dan kita pakai di dalam karya ilmiah kita. Itu namanya kutipan, begitu. Nah, kutipan itu dibagi menjadi dua hal ya. Yang pertama namanya kutipan langsung. Kutipan langsung itu apa? Kutipan langsung itu berarti mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Jadi di sini ya itu sesuai atau persis dengan aslinya. Artinya begini, kalau kita mengutip buku, artikel, atau sumber-sumber yang lain, tetapi kutipan kita itu sama persis dengan sumber aslinya, tanpa mengubah baik itu secara kata, kalimat, tanda baca, dan sama persis, itu namanya kutipan langsung. Jadi kalau kita membaca buku A seperti itu, dalam satu paragraf itu kita ambil persis untuk kita masukkan di dalam karya ilmiah kita, itu namanya kutipan langsung. Yang kedua, itu namanya kutipan tidak langsung. Apa kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat kembali dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumbernya. Nah, ini kebalikan dari kutipan langsung. Kalau kutipan langsung itu, kita mengutip tetapi kita mengubah atau meringkas kalimat aslinya. Jadi tidak sama persis ya. Kalau kita, andai kata kita membaca satu paragraf dalam satu buku, kemudian kita baca, kita sarikan, kita ambil ide utama atau gagasan. Lah kemudian ide utama atau gagasan itu kemudian kita akan tuangkan dalam karya ilmiah kita dengan menggunakan kalimat kita seperti itu. Jadi kalau kutipan tidak langsung ada beberapa cara yang bisa dipakai. Contohnya dengan parafrase. Contohnya juga bisa meringkas. Kemudian bisa sintesis dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang bisa dipakai dalam membuat kutipan langsung. Jadi kalau kutipan langsung itu kita membuat itu tidak sama persis dengan sumber aslinya. Jadi kita ngambil gagasannya iya, ngambil pendapatnya iya, tetapi dalam pengaplikasian atau pengimplikasian menuangkan di dalam karya ilmiah itu tidak sama persis dengan sumber aslinya, baik dalam kalimat, dalam kata, dalam bahasa yang lainnya itu berbeda. Tetapi ide utamanya itu menggunakan sumber asli. Begitu kira-kira itu perbedaan dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kita akan lanjut di kutipan langsung. Kutipan langsung itu dibagi atas beberapa jenis ya. Yang pertama adalah kutipan yang terdiri dari 3 baris atau kurang. Kutipan disatukan dengan teks karangan.
kutipan ditempatkan dalam tanda kutip, identasi 3/4 dari pinggir kiri. Nah, yang pertama adalah jenisnya adalah kutipan yang terdiri dari 3 baris atau kurang. Jadi seperti ini. Kalau kita itu mengutip satu buku, tetapi kutipan dari satu buku itu kita ambil kurang daripada 3 baris. Itu caranya adalah, ketentuannya yang pertama adalah kutipan disatukan dengan teks sarangan. Yang kedua, kutipan ditempatkan dalam tanda kutip. Kemudian identasi 3/4 dari pinggir kiri. 3/4 inci maksudnya. Kita lihat contoh di bawah ini. Nah, kalau kita melihat paragraf di bawah ini, maka kita melihat kalimat analisis sastra merupakan pendekatan hermeneutik yang dewasa ini menjadi tren. Analisis sastra bukan hanya memperhatikan tujuan dan struktur sebuah kitab, akan tetapi juga memperhatikan gaya sastra sebuah kitab. Lah, kalimat ini adalah dari penulis sendiri. Saya sendiri yang membuat. Tetapi mulai dari sini, teks-teks yang ada dalamnya menggelar banyak karakteristik sampai terakhir, sampai sini ya, maaf ini tertutup dengan kamera. Oke, saya matikan. Oke, sampai sini ini adalah kutipan langsung. Artinya kata-kata ini, kalimat ini ngambil dari bukunya Richard Pratt ini. Tetapi kutipan yang kita ambil itu kurang dari 3 baris. Ini hanya 2 baris. 2 baris dengan sedikit ini ya. Artinya kurang dari 3 baris. Kalau kurang dengan 3 baris, kutipan langsung ini disatukan dengan paragraf. Langsung masuk dalam paragraf. Tetapi ditambah dengan tanda kutip. Dari mana awalnya dan akhirnya kita mengutip tulisan tersebut. Identasinya sama, karena ini ada paragraf. Jadi identasinya adalah 3/4 inci atau 0,75. Itu adalah jenis yang pertama. Ini ada jenis yang pertama. Sekarang kita akan lanjut di jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah kutipan yang terdiri 4 baris atau lebih dan lebih dari 1 paragraf. Nah, kalau kita tadi, jenis yang pertama adalah kalau kita mengutip itu, kita mengutipnya hanya 3 baris atau kurang. Sekarang bagaimana kalau ketentuan 4 baris atau lebih, bahkan sampai 1 paragraf? Ketentuannya adalah bahan dijadikan kutipan blok. Ketik 1 spasi tunggal, identasi setengah dari pinggir kiri, batas pinggir kanan kutipan blok sama dengan teks. Artinya sama ya, seperti yang pertama tadi. Jadi kita ngambil buku itu persis. Kita andai kata baca buku A, kemudian kita ambil 4 baris atau lebih atau bahkan 1 paragraf, sama persis. Maka itu dijadikan kutipan blok. Perhatikan contoh di bawah ini. Kalau kita melihat ini adalah kutipan blok. Jadi kalimat ini, paragraf ini, 4 baris ini adalah pendapat daripada Douglas Stewart dalam buku Eksegese Perjanjian Lama. Lah, karena dia ini kutipannya lebih daripada 3 baris atau terdiri dari 4 baris atau bahkan sampai 1 paragraf, maka caranya adalah kutipan dijadikan kutipan blok. Kutipan blok itu, kalau paragraf itu spasinya adalah 2 spasi tunggal, tapi kalau kutipan blok itu diketik dengan 1 spasi tunggal. Ini perhatikan di sini, ini 1 spasi tunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, identasinya setengah dari pinggir kiri. Jadi kalau paragraf itu ini mulai identasinya itu 3/4. Tetapi kalau kutipan blok, identasinya itu adalah 0,5 atau setengah inci dari pinggir kertas. Seperti itu. Jadi ini adalah
jenis yang kedua. Jadi kalau kita mengutip, tetapi kita ngutipnya dari buku itu lebih dari 4 baris, atau bahkan sampai 1 paragraf, itu harus dijadikan namanya kutipan blog. Begitu. Itu jenis yang kedua. Sekarang kita akan masuk di jenis yang ketiga. Yang ketiga adalah kutipan blog dalam bahan sumber mengawali paragraf. Jadi maksudnya seperti ini kalau ini. Kalau jenis yang ketiga, kita mengutip lebih dari 4 baris atau bisa disebut sebagai kutipan blog. Tetapi kutipan blog itu kita pakai sebagai bahan sumber untuk mengawali satu paragraf baru. Ketentuannya bagaimana? Ketentuannya adalah yang pertama, kalimat pertama dalam kutipan harus diberi identasi. Ada identasinya. Yang kedua, identasinya sejajar dengan identasi paragraf. Jadi kutipan blog identasinya harus sejajar dengan paragraf. Kalau hanya kutipan blog saja, identasinya adalah 0,5 inci. Tetapi kalau kutipan blog mengawali paragraf baru, identasinya adalah 0,75 atau 3/4 inci. Besarnya identasi sama seperti yang diterapkan pada teks. Sama ya, yaitu 0,75 atau 3/4. Perhatikan contoh di bawah ini. Ini adalah kutipan. Karena ini 4 baris, maka kutipan ini disebut sebagai kutipan blog. Yang membedakan dengan jenis yang kedua adalah karena kutipan blog ini mengawali paragraf baru, maka yang membedakan adalah di sini. Kalau hanya kutipan blog, identasinya itu adalah 0,5, tetapi karena dia mengawali paragraf baru, untuk baris pertama, identasinya itu adalah 0,75, sama seperti identasi paragraf. Saudara bisa lihat ini, kalau kita berikan garis lurus, maka dia sejajar dengan paragraf. Mengapa sejajar dengan paragraf? Karena ini mengawali paragraf baru. Jadi identasinya harus sama dengan paragraf di atasnya. Begitu. Jadi kalau untuk aturan yang lain seperti 1 spasi, kemudian ini 0,5, ini sama seperti kutipan blog, seperti jenis yang kedua. Cuma yang membedakan adalah karena dia dipakai untuk mengawali paragraf, maka identasinya 0,75 karena dia mengawali paragraf. Itu yang membedakan. Ini adalah jenis yang ketiga. Sekarang jenis yang keempat. Jenis yang keempat adalah kutipan atau bagian kalimat yang dilewat dalam kutipan blog. Bagian yang dilewati dinyatakan dengan 3 titik yang diberi jarak 1 spasi. B. Bila penghilangan diikuti dengan kalimat baru, tambahkan titik. Keempat, atau diikuti dengan 2 spasi kosong sebelum mengetik kalimat berikutnya. Berikut contohnya. Jadi seperti ini, sebelum kita masuk ke sini. Jadi kalau kita, andai kata kita ada satu paragraf seperti itu, ada satu paragraf contohnya. Ini satu paragraf seperti itu, ada terdiri dari 5 baris. Lah, tetapi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris. Tetapi di baris yang ke ini, yang ketiga dan 4, kita nggak pakai, kita lewati. Kita hanya memakai baris 1, 2, dan 5. Nah, kemudian berarti kan ada kata atau kalimat yang dilewati. Bagaimana cara menulisnya? Menulisnya adalah saudara ganti dengan titik 3 kali. 1, 2, 3. 3 kali. Itu untuk melewati kata atau kalimat yang dilewati. Tetapi bila penghilangan itu diikuti dengan kalimat baru, artinya ketika kita setelah melewati kalimat ini, kemudian masuk di kalimat baru,
maka perlu ditambahkan satu titik lagi. Kedua, ada beberapa orang menerbitkan secara monografi dan seterusnya, berarti tambah titik satu. Kalau kata sebelumnya ini adalah mengawali kalimat baru. Tetapi kalau tidak mengawali kalimat baru, maka cukup diganti dengan 3 titik. Begitu. Jadi maksudnya seperti ini ya. Saya perjelas kembali. Kalau kita mengutip, andai kata ada 8 kalimat dari satu buku sumber aslinya, dan kemudian ada beberapa kalimat yang kita nggak pakai, kita hilangkan, maka kalimat itu tinggal diganti titik 3 kali. Tetapi kalau habis titik 3 kali kemudian itu diikuti kalimat baru, maka ditambah 1 titik, jadinya ada 4 titik. Kira-kira begitu. Itu adalah jenis yang keempat. Sekarang jenis yang kelima. Jenis yang kelima adalah bila yang dilewati di dalam kutipan itu lebih dari 1 paragraf, maka penghilangan tersebut harus dinyatakan dengan menggunakan titik berjarak 1 spasi kosong sepanjang 1 baris dalam kutipan blok. Untuk jelasnya perhatikan contoh ini. Nah, kalau contoh yang keempat tadi itu adalah kalau yang dilewati hanya beberapa kalimat atau kata, tetapi kalau jenis yang kelima yang dilewati itu paragraf. Andai kata seperti ini. Ini ada paragraf 1 katakan. Ini ada paragraf 2 gitu. Ini ada paragraf 3. 1, 2, 3. Tetapi kita nggak mau pakai paragraf 2. Kita pakai paragraf 1 dan 3. Maka di sela-sela ini diganti dengan titik-titik sepanjang 1 baris dalam kutipan blok. Gitu. Jadi kalau jenis keempat itu tadi yang dilewati hanya beberapa kalimat atau kata, tetapi kalau jenis yang kelima yang dilewati itu adalah paragraf. Lihat contoh ini. Ini kutipan blok, ya. Karena kutipan blok spasinya 1 ya. Ini yang dilewati ini. Berarti ini ada 1 paragraf yang dilewati. Maka karena ada 1 paragraf dilewati, maka paragraf itu diganti dengan titik-titik sepanjang 1 baris dalam kutipan blok. Seperti saya jelaskan tadi, andai kata ada 3 paragraf yang saudara kutip, tetapi yang saudara pakai hanya paragraf 1 dan 3. Artinya paragraf 2 itu kan kosong, nggak saudara pakai. Lah paragraf 2 itu silakan saudara isi dengan titik-titik ini sepanjang 1 baris dalam kutipan blok. Itu adalah jenis yang kelima. Tadi 5 jenis itu merupakan kutipan langsung. Sekarang saya akan masuk di kutipan tidak langsung. Mengulang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kutipan langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat kembali dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumbernya. Mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang diikuti. Ide pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. Jadi idenya, pikirannya, pendapatnya, gagasannya itu sama, tidak mengalami perubahan. Yang berubah apa? Yang mengalami perubahan adalah kalimatnya. Yang mengalami perubahan adalah teksnya, bahasanya yang berubah. Tetapi ide, gagasan, pendapat yang diambil tidak mengalami perubahan. Dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Saudara bisa melihat contoh berikut. Kalau kita melihat di ini ada footnote. Ini adalah contoh dari ini footnote di sini. Nah, ini berarti paragraf ini dia mengutip dari bukunya James Liville, Vision and Voice, Amos 7-9. Ini merupakan ngutip dari James Liville dan Thomas Finlay. Idenya dari James dan Finlay.
tetapi kalimatnya ini adalah kalimat dari penulis. Ini namanya kutipan langsung. Baca bukunya James, baca bukunya Finlay, tetap kemudian idenya kita dapat, gagasannya kita dapat, kemudian kita kalimatkan secara sendiri. Kita kalimatkan sendiri. Secara sederhananya seperti itu. Itu namanya kutipan langsung. Kutipan langsung bisa berbagai cara yang bisa kita lakukan. Contohnya meringkas, contohnya parafrase, contohnya sintesis, dan lain sebagainya. Begitu. Hal yang lain, contohnya, bagaimana kalau kita menulis sumber dari sumber? Jadi kalau ada buku kan seringkali kita di situ kita baca buku A, tapi di situ ada sumber lagi. Gimana cara nulisnya? Sumber kutipan tidak langsung ditulis dengan menyebut nama pengarang dan sumber data kedua. Dalam mengutip, perlu memakai frase yang dikutip oleh, menurut Nunnally, yang dikutip oleh Subali. Nah, begitu. Jadi dari sumber dari sumber, menulis sumber dari sumber. Jadi kalau kita baca buku, tapi orang itu juga mengutip dari sumber lain. Jadi nulisnya harus seperti ini. Menurut Nunnally, yang dikutip oleh. Jadi ada kata yang dikutip oleh. Begitu. Itu cara membedakan. Bagaimana kalau nulis hasil wawancara? Biasanya kita dalam penelitian kuantitatif ya, atau kualitatif, biasanya ada pakai wawancara. Kualitatif lebih banyak ya, wawancara. Kalau kita memakai wawancara, gimana cara nulisnya? Tulisnya seperti ini. Guru sekolah minggu Kristiono mengatakan bahwa semua materi sekolah minggu di kelas besar sudah diajarkan. Hal senada disampaikan oleh gembala setempat, Pendeta Kaslam, yang menjelaskan bahwa semua bahan ajar di kelas sudah disampaikan oleh guru sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu yang dibina mengalami pertumbuhan spiritual yang baik dan berdampak pada prestasi sekolah. Namun guru sekolah minggu perlu terus kreatif dan inovatif. Nah, ini cara menulisnya. Jadi ini Kristiono mengatakan bahwa, karena ini katanya persis, jadi harus pakai tanda kutip. Kemudian footnote-nya seperti ini. Namanya siapa yang diwawancarai? Kristiono, wawancara, tanggalnya berapa. Itu adalah untuk menulis wawancara. Oke. Demikian materi mengenai kutipan, beberapa jenis kutipan langsung, dan beberapa penjelasan mengenai kutipan tidak langsung. Supaya ini menolong saudara untuk menulis karya ilmiah. Untuk penjelasan lebih detail mengenai sitasi kutipan akan dijelaskan di video selanjutnya. Belajar metode menulis makalah itu menyenangkan, bukan? Bukan. Selamat siang, Tuhan memberkati.